Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan kita hari ini 29 November tahun 2020. Kita mulai untuk dengar firman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah pagi ini. Kami hendak dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Di Bawah Bendera Allah. Di bawah bendera Allah. Wahyu 22:17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sekali lagi Wahyu 22:17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17. Sebagai wakil Kristus, kita tidak punya waktu untuk kalah. Upaya kita tidak terbatas pada beberapa tempat di mana cahaya telah menjadi begitu melimpah sehingga tidak dihargai. Pekabaran Injil harus diberitakan kepada semua bangsa dan kaum dan bahasa dan bangsa-bangsa. Dalam penglihatan saya melihat dua tentara dalam konflik yang mengerikan. Satu tentara dipimpin oleh bendera-bendera bertuliskan lambang dunia. Yang satunya lagi dipimpin oleh panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Standar demi standar dibiarkan mengendap di dalam debu ketika kumpulan demi kumpulan dari pasukan Tuhan bergabung dengan musuh dan suku demi suku dari barisan musuh yang dipersatukan dengan umat Allah yang memelihara hukum. Seorang malaikat terbang di tengah-tengah surga menempatkan standar Immanuel ke banyak tangan, sementara seorang jenderal yang hebat berteriak dengan suara keras, datanglah ke barisan. Biarkan mereka yang setia pada perintah-perintah Allah dan kesaksian Kristus sekarang mengambil posisi mereka. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Biarlah semua yang akan datang untuk bantuan Tuhan datang sebagai pahlawan yang berjuang untuk Tuhan. Pertempuran berkecamuk, kemenangan bergantian dari sisi ke sisi. Sekarang para prajurit salib memberi jalan, seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Yesaya 10 ayat 18. Tetapi kemunduran mereka adalah untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Teriakan sukacita terdengar. Nyanyian puji-pujian kepada Allah naik, dan suara malaikat bersatu dalam nyanyian itu. Seraya serdadu Kristus menanamkan panjinya di dinding benteng sampai saat itu dipegang oleh musuh. Kapten keselamatan kita memerintahkan pertempuran dan mengirim dukungan kepada para prajuritnya. Kuasanya ditampilkan dengan kuat, mendorong mereka untuk menekan pertempuran ke gerbang. Dia mengajarkan mereka hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran, sebagaimana dia memimpin mereka selangkah demi selangkah, menaklukkan dan menguasai. Akhirnya kemenangan itu diperoleh. Tentara mengikuti spanduk dengan tulisan, perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus adalah kemenangan yang mulia. Para prajurit Kristus berada di dekat gerbang kota, dan dengan sukacita kota itu menerima rajanya. Kerajaan damai dan sukacita serta kebenaran kekal didirikan. Jadi saudara, ini adalah satu bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia selalu ada, dia selalu lindungi, dan malaikat-malaikat berpasukan mengelilingi umat-umatnya yang setia kepadanya. Memang akan ada pertempuran, memang akan ada penganiayaan yang ada di depan, tapi ingatlah Allah selalu turut campur tangan dalam kehidupan umat Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Pelihara kami hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan
dalam setiap rencana dan kehendak Tuhan telah jadi dalam kehidupan kami. Berkati setiap pendengar renungan harian di mana saja berada, pemeliharaan kasih Allah boleh menjadi bagian kami semua. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.